nasional itu apa? Masih pada ingat tidak? Masih pada ingat tidak ini? Integrasi. Masih, Bu. Masih. Bu. Ya udah syukur Integrasi masih, alhamdulillah. Bu. Kalau masih mah syukur alhamdulillah. Ini ada cuplikan sedikit lah tentang integrasi ya. Nah, ini ya, integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi nation atau bangsa. Ya, ini sebagai introduction untuk materi ini biar nyambung seperti itu ya. Nah, kebetulan ini Ibu ada tugasnya di bagian C, yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Ya, sumber historis itu berarti kan sejarah ya, tentang perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ini ada model-model integrasi. Ya, nih yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Kemudian yang kedua model integrasi kolonial. Yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Nah, model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau negara agung. Itu adanya di Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya seperti itu. Kemudian di konsentris kedua yaitu wilayah di luar Jawa yaitu mancanegara dan pesisir yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Nah, yang ketiganya konsensus ketiga yaitu tanah sabrang adalah negara-negara sabrang gitu ya, negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja dan Ayudhya-pura atau Thailand. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, konsensus pertama itu lingkup kerajaan inti ya. Yang keduanya lingkup wilayah di luar Jawa. Yang ketiganya adalah tanah sabrang yaitu negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang ya antara lain Champa, Kamboja, Ayudhya-pura. Sebentar ya Ibu mau tutup pintu dulu bentar. Ada suara masuk. Iya, Bu. Botol. Iya, nanggung. Jadi kelihatan. Ada dalam. Putri. Ya, sebentar ya. Bentar, udah Ibu tutup biar suaranya nggak masuk ya. Lorok. Lanjut, bisa ini nggak bisa? Fokus nggak? Bisa fokus nggak? Ya lanjut ya. Lanjut nih. Kemudian yang kedua model integrasi kolonial atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Nah, dicapai pada awal abad 20 ya. Wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pemerintah kolonial juga mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim ya. Kemudian integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar, yaitu pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat rakyat ya seperti itu. Jadi hubungannya lebih ke pusat seperti itu. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Nah, integrasi model kolonial tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Nah, seperti itu. Ini di masa kolonial atau disebut integrasi wilayah Hindia Belanda, wilayahnya sama dari Sabang sampai Merauke, hanya ini
model integrasinya integrasi kolonial ya. Yang dibangun itu adalah integrasi wilayah. Kemarin sudah belajar kan tentang integrasi wilayah ya? Betul, sudah ya. Kemudian juga wilayah Sudah, Bu. maritim, selain daratan juga maritim. Kemudian integrasi vertikal antara pusat dan daerah, tapi tidak melibatkan massa rakyat seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu model integrasi nasional Indonesia. Nah, ini yang diinginkan. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 45. Sebelumnya di masa kolonial itu ada integrasi, tapi beda ini dengan model yang ketiga ini. Ya, kalau kemarin kan dimaksudkan agar rakyat jajahan manut, nurut, mendukung gitu ya pemerintahan kolonial untuk penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan model integrasi ini yang ketiga, ini untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Jadi ini model yang ketiga, yaitu setelah Indonesia merdeka. Jadi ini maksudnya beda dengan yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang ketiga ini memang betul-betul dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, ya bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru, karena kita kan terdiri banyak suku, suku bangsa, bahasa, kemudian juga ragam yang lainnya ya, agama dan seterusnya seperti itu. Jadi memang agak kompleks seperti itu ya untuk integrasinya gitu. Enggak semudah di tempat lain yang bangsanya cuma satu, suku bangsa satu. Kita bahasa daerahnya itu sudah ratusan banyak ya, lebih dari 700 seperti itu. Ya, kemudian lanjut untuk pertumbuhan kesadaran bangsa di Indonesia ini ada dibagi dalam 4 periode atau tahapan. Yang pertama yaitu masa perintis, yang kedua masa penegas, yang ketiga masa percobaan, kemudian yang keempat masa pendobrak. Ya, baik kita ulas dulu ke masa perintis dulu. Yang pertama yaitu dimulai dirilisnya kebangsaan itu melalui pembentukan organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua itu masa penegas. Nah, ini adalah masa mulainya ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1998. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Perhatikan ya, ini masa perintis ditandai dengan munculnya Budi Utomo 20 Mei 1908. Kemudian masa penegas ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Paham ya, dari slide ini intisarinya seperti itu. Ya. Nanti bisa diceritakan sendiri tentang uraian dari apa sih pertumbuhan kesadaran berdasar di Indonesia, ada masa-masanya, ada periodenya, nanti bisa dijelaskan. Ya, Ibu ini memang Ibu tambahkan, Ibu sisipkan keterangan penjelasan. Kalau misalnya Ibu nulis satu masa perintis, dua masa penegasan, nanti apa ya ini ya, lupa lagi nggak, tidak ada clue-clue yang bisa diingat untuk memberikan uraian ya. Oh, ini nanti bisa Anda tambahkan sendiri ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo. Budi Utomo tuh tujuannya apa, visi misi, silakan nanti ini diurai ya sama Anda sendiri. Ini juga sama nih. Ya. Kemudian lanjut dengan masa percobaan. Pada saat itu bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Ya. Kemudian organisasi yang tergabung Gabungan Politik Indonesia tahun 98
mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Makanya ini masa percobaan. Jadi di masa percobaan dulunya ini organisasi pergerakan tergabung dalam GAPI tahun 38 mengusulkan Indonesia berparlemen. Ya, seperti itu. Ini 3. Kemudian yang keempat, masa pendobrak. Nah, pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Ya, masa pendobrak ini. Kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, sederajat dengan bangsa lain. Nah, nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Nah, ini tahap-tahapnya. Tahapnya kesadaran pertumbuhan, kesadaran berbangsa, rintis, menegas, kemudian masa percobaan, dan yang terakhir ini itu di tanggal 17 Agustus 45. Ya, artinya kita sudah merdeka, bebas, tidak menjadi negara jajahan lagi, dan kita sederajat dengan bangsa lain, seperti itu. Dari sini nasionalisme mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern, seperti itu. Lanjut, ini gambarnya, ya. Jadi tadinya berserakan, pecah belah, terdiri dari suku, bahasa, dan seterusnya, agama dan kepercayaan. Kemudian setelah masih kemerdekaan, bersatu padu, terbentuknya integrasi nasional. Ya, gambarkan tadi tahapannya ya seperti ini. Lanjut, kemudian dari sisi historis, sosiologis ya, historis. Kemudian ini dari sisi politis. Nah, tadi kan ini judulnya di C-nya nih, menggali sumber historis sosiologi politik. Oh, tadi dari sisi sejarah ya, historis gitu ya. Kan tadi dari mulai Bung Tomo, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian GAPI mengusulkan berparlemen, kemudian Indonesia merdeka ya. Dengan itu 4 tahap. Bisa diingat ya, mudah kan untuk memahaminya. Ibu sudah kasih ininya ringkasannya, kemudian juga ada uraiannya sedikit, nanti Anda tinggal mengembangkan seperti itu. Cari tadi yang Ibu sampaikan ya. Misalnya Bu Duta, oh ya, pergerakan apa nih? Apa visi misinya, apa tujuannya? Nah, silakan nanti digali ya. Kan Anda sudah mahasiswa, jadi Ibu sudah mulai melepas nih, yang nanti Ibu saja yang harus nulis di situ, harus melengkapi. Nah, sekarang Anda yang harus melengkapi itu semua ya. Jangan sampai ini dibaca supaya wawasan Anda semakin luas dan meningkat seperti itu. Kemudian ini dari sisi politis. Pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun keluar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Nah, itu ya, bukan jadi bangsa jajahan lagi, tapi berdiri tegak sama dengan sederajat sama bangsa yang lain, bahwa kita sudah merdeka, seperti itu. Kemudian dari sosial budaya, nah, proklamasi ini merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, ini jadi revolusi integrasinya ini salah satunya di 17 Agustus ini ya. Dari banyak suku semua berkeinginan sama, yaitu ada kesepakatan bahwa kita ingin merdeka. Nah, seperti itu. Jadi, ini lanjut ke pengembangan integrasi. Ini dikemukakan oleh Howard Rezin itu dalam bukunya buku Muhaimin ya. Nah, ini mengemukakan bahwa katanya pengembangan integrasi itu ada faktor-faktornya. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Benar nggak kalau kita ada serangan dari nih di desa kita, pasti kan kita bersatu kan untuk mempertahankan seperti itu. Nah, ini juga bagian dari
pengembangan internet integrasi. Kalau ada ancaman dari luar, kita pasti akan mempertahankan negara kita kan bersama-sama. Meskipun itu beda suku, beda agama, beda ras, mungkin tadinya musuhan juga kan mungkin, tapi menghadapi musuh dari luar kita akan bersatu. Nah, ini karena ada ancaman dari luar. Kemudian yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Nah, ada pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai seperti itu. Ya, misalnya proklamator kita, nah itu bisa mempersatukan rakyat Indonesia secara keseluruhan, jadi mempunyai satu kesatuan sebagai suatu bangsa, suatu nation, menjadi bangsa Indonesia yang punya cita-cita sama, yaitu menuju kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau di luar ada juga misalnya Nelson Mandela. Nah, itu salah satu contoh dari pemimpin yang karismatik di Senegal. Apapun yang disampaikan diikuti seperti itu ya. Jadi beliau ini akan menyatukan bangsanya seperti itu. Ya, mampu menyatukan bangsanya. Nanti silakan Anda searching ya, googling siapa sih Nelson Mandela. Coba silakan. Ya, catat tuh ya, tadi udah ada 2. Ibu tidak memberikan tugas, tapi Ibu menginginkan Anda punya wawasan luas. Tadi ya, ada 2 nih, catat juga. Tuh, Nelson Mandela. Cari siapa beliau. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Dalam birokrasi yang satu padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Contoh misalnya, Anda kan pernah membuat SIM dan seterusnya, itu bagian dari contoh misalnya. Itu kekuatan lembaga-lembaga politik yang bisa mempersatukan dalam satu sistem pelayanan seperti itu ya. Kemudian pelayanan KTP dan seterusnya. Itu bagian dari kekuatan lembaga-lembaga politik yang menciptakan sistem pelayanan yang sama seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ideologi nasional. Nah, adanya ideologi nasional ini bisa mengembangkan integrasi. Contohnya di negara kita yaitu Pancasila. Ini merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memang semuanya sudah ada dari awal di masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi tinggal hanya digali, ya sudah ada dan sudah dipraktekkan. Tinggal nanti pengembangannya saja seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu lagi dicari, yang sudah ada di masyarakat sudah berkembang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian juga tinggal diamalkan juga setelah paham gitu. Lanjut ke yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Ya, jadi kalau yang satu dibangun terus, yang satu tidak dibangun, pasti ada ketemburan, pasti ada rasa apa ya? Mungkin yang satu kok saya tidak diurus, saya kurang di advokasi dan seterusnya. Ya, jadi dengan adanya pembangunan ekonomi merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat itu akan semakin mudah dicapai seperti itu. Adanya integrasi satu padunya masyarakat bersama-sama membangun itu juga akan lebih cepat mempercepat tercapainya tujuan yang kita cita-citakan. Coba kalau misalnya di perjalanan, oh ada proses konflik, kemudian ada juga pertikaian, perkelahian dan seterusnya, itu juga akan mengganggu dan memperlambat proses pencapaian cita-cita kita ya. Makanya dibutuhkan integrasi. Lanjut, ini ada 5 ya. Jadi pengembangan integrasi itu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Itu 5 menurut Howard Wilson. Ya. Lanjut, ini juga tolong dicatat. Ini
integrasi bukan hanya dari sifatnya nasional, ada juga integrasi yang sifatnya kewilayahan di daerah tertentu. Misalnya contohnya di masyarakat Maluku, ada nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku, apa yang disebut dengan Pela Gadong. Nah, Ibu ingin Anda sekalian mencari apa sih yang dimaksud dengan Pela Gadong, ya. Nah, siapa tahu nanti keluar di ujian, nah, cari itu ya. Pela Gadong, tugas Anda sekalian. Ibu tidak memberikan tugas lapor ke Ibu, nih Bu, saya udah itu tugas mandiri Anda. Jadi Anda membiasakan disiplin untuk mengerjakan tugas tanpa dikontrol oleh ibu, tapi ini tugas masing-masing untuk pengembangan dan istilahnya memperluas cakrawala pengetahuan Anda seperti itu. Ya, jangan lupa nih, tadi udah ada 3 berarti yang harus dicari oleh Anda, searching, googling dan seterusnya. Nih jangan lupa nih ya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini ada pendapat pakar dari Sunyoto Usman menyatakan bahwa suatu masyarakat, kelompok masyarakat ini dapat terintegrasi apabila, katanya, satu, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Ya, ini contohnya tadi seperti kita dalam hal Pancasila ya ini bagian. Kemudian masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross cutting affiliation sehingga menghasilkan cross cutting loyalty. Nah, jika masyarakat yang berbeda latar belakangnya menjadi anggota organisasi sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Dan enggak, kalau Anda misalnya, ini ada komunitas misalnya, komunitas bersepeda. Itu kan kalau misalnya ketemu apa, sudah tidak memikirkan lagi, ini dari mana asalnya, bagaimana. Nah, yang penting sama-sama. Oh, hobinya bersepeda, nanti punya pemikiran, punya apa yang didiskusikan. Nah, ini mereka bisa bersatu misalnya dalam hal menciptakan loyalitas. Jadi loyal ke organisasi tersebut. Ya, itu. Lanjut ke masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, misalnya ada yang berdagang, kemudian ada juga yang memasok, kemudian ada yang menerima. Semua saling membutuhkan. Jadi antara masyarakat yang pemasok atau yang memberikan memenuhi kebutuhan masyarakat di luar itu atau di sekitarnya itu akan bisa saling bekerja sama, kemudian menciptakan integrasi, ya, terintegrasi karena memiliki kebutuhan bersama dan sama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut ya dari unit-unit sosialnya. Nah, itu jadi satu katanya menurut Sunyoto Usman bahwa kelompok masyarakat dapat terintegrasi antara lain satu, mempunyai nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, terhimpun dalam unit sosial sekaligus ini memiliki cutting aversion dan cross cutting. Jadi masyarakat terhimpun dalam sinyalku. Sinyal. Jangan kau pergi, sinyal. Datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba, macam jelangkung aja kau. Halo sinyal. Ya ampun. Admin mana admin? Tolong dong, tolong.
Kok ibunya hilang? Iya kayak kamu yang sering hilang-hilang mulu. Hilang kayak dia. Iya. Bucin. Curhat, Toli curhat. Sabar ya, sabar. Dosen kemana itu? Kang, yang penting doanya nggak hilang. Ngopi dulu atau ngopi? Kang, doanya nggak hilang. Sinyal nggak apa-apa, bisa Ar, di dicari. mana Ar? Arya, di mana Ar? Ayo Bima ayo. Sabar, Bima, sabar. ayo. Sabar. Langsung bisa ada. Udah di mute sih. Weh. Ar. Kopi. Santai. Mana yang sinyal hilang nih? Saya tak kasih sinyal. Berisik. Diem baik. Ngopi apa ngopi? Ibu, kemana ibu? Ibu nggak masuk. Ibu. Assalamualaikum ibu. Aikal, apa? Aku Aikal. Masih belajar. Ya, woi. Mangan burung mangan, waduh baik Aikal. Habis bedurung memang kan. Ibu lagi nyapu siapa kan? Lagi nyapu tak? Sumpah itu rajin banget Kik nyapu. Lagi nyapu sabo. Siapa sih? Semuanya berantakan tuh. Baru disapu. Kal, sini Kal. Ada kopi tuh. Tolong Dede Alim, dibenci. Dede Alim. Sabar. Ibu mana? Oi. Ibu? Dede Alim. Non. Wahyudi turu kah? Tangekna. Iya tak? Iya. Sangane off cam gak? Turu kah wonge? Aja fitnah Iya baik. pintar ya. Aya nabane. Aduh, Ramdan mana nih Ramdan? Kal, mana Kal? Anak kopi anak. oi Adiroy. Kuita. Tenang. Kapan Ya, jadi? dimut, tenang. Nah, edit. Kalau ibunya datang juga di mute, tenang Nih, aja. udah nih. Ada suara nggak? Makasih. Ada Oh, iya, suara Bu. nggak? Ada Bu, Suara udah tak? Ada Bu. Udah ada suara? Ya Bu. Iya, udah ada suara belum? Sudah Bu. Udah, lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit lag ininya. Ya nggak apa-apa Bu. Lanjut ya. Nih, bentar. Ibu. Nah, lanjut ke integrasi bangsa. Ini dapat dilakukan dengan kedua strategi kebijakan. Yang pertama yaitu policy assimilation dan policy Bhinneka Tunggal Ika. Ini menurut pakar Samsudin. Ya. Kalau asimilasi mungkin sudah pernah tahu ya. Ibu maaf Asimilasi kemudian Bu, ya. Bu nggak ada. Sudah belajar kan Screen-nya SMA nggak ya. ada Bu, maaf. Tadi di sini strategi pertama yaitu dengan Share cara slide-nya, Bu. penghapusan sifat-sifat. Nggak ada Bu. Screen-nya nggak ada. Ibu punten screen-nya nggak ada Bu. Screen-nya nggak ada. Screen-nya nggak ada, Bu. Bentar. PowerPoint-nya nggak ada. Ya, bentar. Bu, hilang deh, Bu. PowerPoint-nya, Bu. Karomia kon ngomong. Bisa dulu. Udah bisa belum tadi? Udah tadi, tapi ini udah. kan mungkin tutup lagi nih, ketutup lagi. Jadi apa? Sini lagi. Tadi nabung seberapa? 2.000. Ini. Udah. Lebarnya juga nggak kelihatan banget. Nah, ini lebar ya. Iya. Nah, ini ya berarti. Ya, saya. Nih.
Kayak kertasnya tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu, Ada. Kelihatan. Ada. Kelihatan. Ini. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada. Mau jalannya F5. Oh ya, makasih ya. Sebentar ya. Ya, makasih ya. Ya, lanjut ya. Lanjut ke integrasi bangsa. Ini menurut Samsudin, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan. Ya, yaitu policy assimilation dan policy Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menurut pakar Samsudin. Ini bukunya di tahun 1989. Terbitan 89 ya, tahun sebelum tahun 90-an lah ini. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Ya. Kemudian asimilasi ini adalah pembauran 2 kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan yang padu gitu, tidak ada lagi unsur-unsur yang nampak dari masing-masing elemen atau unsur budaya lokal seperti itu. Ya, ini katanya strateginya 2, asimilasi dan policy Bhinneka Tunggal Ika. Ini menurut Samsudin. Ya, nah, seperti itu. Kemudian lanjut ini seperti apa sih kebijakan atau strategi yang akan dilakukan di Indonesia untuk integrasi tersebut? Nah, ini ada kebijakan-kebijakan untuk strategi integrasi nasional ya seperti ini. Yang pertama yaitu memperkuat nilai bersama. Ya kalau kita misalnya Pancasila udah tinggal dipahami kemudian diamalkan. Ya, terus bisa dikembangkan juga. Kemudian membangun fasilitas. Artinya kalau di sini bangun, sana juga dibangun, di tempat lain juga dibangun dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau satu dibangun, satu tidak kan pasti ada kecemburuan, pasti ada hal-hal yang akan memecahkan integritas atau integrasi nasional tersebut. Ya, kemudian tadi kan sudah dibahas menciptakan musuh bersama tadi ya. Kemudian memperkokoh lembaga politik. Tadi juga sudah disampaikan. Membuat organisasi untuk bersama. Kemudian menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Menghapuskan identitas lokal. Kemudian membaurkan antara tradisi dan budaya lokal. Kemudian menguatkan identitas nasional. Ya. Yang identitas sudah pernah belajar kan kemarin di yang kedua ya. Berarti sudah tahu kan? Bu. Tidak usah penjelasan. Ya. Iya, udah. Apa Ya. identitas? Nah, udah tidak perlu Identitas penjelasan. nasional Tapi dan KTP. coba sekarang Anda ingat apa sih identitas? Nah, gitu. Dalam 2 menit, oh, maksudnya ini loh, gitu. Nah itu. Jadi materi itu selalu terbawa dan selalu diingat karena ini akan terus terbawa sampai nanti sesi-sesi terakhir seperti itu. Ini masih akan terbawa nanti materi-materi ini. Integrasi identitas dan seterusnya masih seperti itu ya. Jadi ini memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas lokal, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, kemudian menguatkan identitas nasional. Ini bagian dari kebijakan strategi untuk integrasi nasional. Ya, ada bisa diingat ya, meskipun 3 aja ini dari ini. Oh iya, saya bisa nyebutkan nih 3 dari ini, misalnya gitu. Lanjut ya. Udah ya, coba Insya Allah ini bisa, Bu. ini dulu.
dipahami. Tadi dari yang jumlahnya ini 9 kalau nggak salah ya 9. Ini silakan diingat-ingat gitu. Ya, belajar kan nggak usah harus diulang di rumah, bari tiduran, bari ngedengerin lagu terus nggak hafal, nggak paham. Nah, mending di sini saja. Saya ambil nih 3 nih, kayaknya ini nih. Oh ya udah, itu ada gambaran, nanti bisa mengembangkan lebih lanjut dan bisa menjelaskan antara ini nih tadi sudah ada sebagian yang dibahas. Nah, itu ya. Lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, ini kita kan tadi mau nih. Tadi ada kebijakan ini ya. Contoh nih ya. Misalnya membangun fasilitas, misalnya ya perlu dana kan? Ya, perlu dana. Dari mana sih membangun fasilitas itu dananya pemerintah itu? Nah, kalau pemerintah punya dana cukup banyak, kemudian bisa membaginya secara merata, pembangunannya merata dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, itu berarti nanti ekonominya kuat, sehat, itu berarti kita akan segera cepat mencapai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, dalam 5 tahun terakhir, ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara ya. Kalau dulu kan kita bergantung pada minyak bumi ya, seperti itu. Minyak bumi dan lain-lainnya seperti itu. Ya. Pakai jajan 4 kilo. Kemana mendingan jajan daripada beli kota. Nah, 5 tahun terakhir pajak itu merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Sebentar, ada yang masuk ke ruangan, bentar ya. Seperti itu. Jadi awalnya kita memang banyak penghasilan, banyak pendapatan dari minyak bumi. Itu sebagai sumber pendapatan utama untuk menyelenggarakan baik itu untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, itu kita sekitar 70-80% dari minyak bumi ya. Tapi sejak 5 tahun terakhir justru yang jadi andalan itu pajak untuk sumber penerimaan negara. Jadi yang utama pajak ya. Kemudian ini dalam 5 tahun terakhir ini sumber pendapatan utama itu dari pajak seberapa sih? Ini sebagai contoh ya, ada gambaran bahwa di tahun 2016 pemerintah menargetkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak yaitu 1.360 triliun atau 74%, 74,63 atau 70% lah bulatnya gitu dari penerimaan negara secara keseluruhan. Berarti kita memang bergantung ke pajak gitu ya, penerimaan negaranya bergantung ke pajak ya. Kalau kemarin kita ke minyak bumi, sekarang ke pajak. Ini sudah 5 tahun terakhir komposisinya jadi seperti ini ya. Di luar itu penerimaan lainnya 25% ya. Nah, coba kalau Anda ingin tahu seberapa sih besarnya penerimaan pajak tahun ini misalnya, silakan Anda googling apakah masih segini atau meningkat. Nah, ini silakan googling cari tahun 2019 lah yang sudah realisasi kan 2019. Silakan, itu kita bisa tahu komposisinya selain dari pajak tuh apalagi dan lain-lain. Ada mata anggaran penerimaan selain dari pajak ya. Apa tuh yang punya pengaruh besar selain ini gitu. Bisa ya nanti Anda ini sendiri googling sendiri, tambah pengetahuan. Jadi tidak hanya dari slide ini saja ya. Udah tuh, tambah lagi. Lanjut. Nah, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, ini ada tantangan nih. Tantangan integrasi nasional. Ya, ini dinamika integrasi nasional di Indonesia itu ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai atau pengembangan nilai-nilai Pancasila di sekolah,
integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Kemudian tantangannya ini tadi dinamikanya ya, berarti pasang surut naik turun gitu ya, tentang integrasi nasional ini ada tahap-tahap seperti ini. Kemudian ada juga tantangan vertikal dan ada tantangan horizontal seperti itu. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia yang terdiri dari 5 jenis ini ya. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Nah, ini terjadinya integrasi bangsa yaitu tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU ini di Vanata, yaitu di Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, proses ini berhasil untuk menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 75 sampai 2005. Bayangkan itu berapa tahun? 30 tahun ya. Dari gerakan Aceh Merdeka tidak memperoleh kata kesepakatan damai. Nah, pada tanggal 15 Agustus 2005 ini kita berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi. Kemudian jadi adanya integrasi dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, ini integrasi bangsa. Lanjut, ini sebagai contoh ya ini. Lanjut ke integrasi wilayah. Nah, ini melalui deklarasi Juanda 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia memohon kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Nah, dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, jadi wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Jadi itu yang di tengah-tengah dan Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa, dan yang di tengahnya itu udah jadi milik kita semua ya. Jadi tidak ada ini yang bisa di negara lain yang seenaknya masuk ke wilayah kita, karena kita sudah punya wilayah laut teritorial 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung terluar pulau-pulau negara di Indonesia. Jadi sudah merupakan satu kesatuan. Ini kan tadinya di tengah, kalau enggak 12 ini kapal-kapal internasional boleh nih lewat sini. Ini misalnya peta nih ya. Boleh nih lewat sini, ini Jawa, ini Sumatera, boleh. Nah, sekarang ini sudah merupakan satu kesatuan sejak 13 Desember 57. Nah, kemarin juga sempat terjadi ketegangan antara Indonesia dan mana ya kemarin? Cina. Itu waktu kasus tentang Natuna. Iya, Bu. Natuna, betul. Anda bisa lihat di YouTube atau baca di berita-berita tentang itu. Itu juga merupakan nanti bagian dari materi Anda di sesi-sesi terakhir. Di situ ada pertahanan keamanan ya. Di situ sama bela negara nanti di sesi terakhir. Itu akan jadi materi bagian dari materi itu ya. Anda bisa mengamati seperti apa. Nah, kemudian kebijakan apa yang pemerintah Indonesia sampaikan, kemudian dasarnya apa, dasar yang mendasari kita untuk ini ya, ini salah satunya ya. Kalau dari pemerintah yang satunya pemerintah yang lainnya itu ada juga mungkin punya dasar juga seperti itu. Jadi Anda bisa melihat dengan jelas setelah membaca semuanya, sejarahnya, histori dan sebagainya ya. Jadi Anda tidak bisa bicara ini begini tapi tidak punya dasar. Ini ada dasarnya seperti itu ya. Lanjut maaf tadi integrasi wilayah, paham ya? Ini kaitannya dengan deklarasi Juanda ya. Lanjut ke integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini apa ya maksudnya ini? Nilai apa bagi bangsa Indonesia ini merupakan nilai integratif? Nama jawabnya adalah
Pancasila ini. Jadi pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah, yaitu melalui kurikulum tahun 75, kemudian diberikan mata pelajaran PMP di sekolah. Nah, sekarang di 2013 ada mata pelajaran PPKN. Kemudian melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang ini sudah dibahas di topik 1, modul 1, pertemuan pertama dengan Ibu kalau nggak salah ini ya. Jadi Ibu tidak banyak mengulas di sini karena Anda sudah mendapatkan materinya yang ini ya. Dari kurikulum kan. Kemudian kurikulum di sekolah dari tahun sebelum kemerdekaan, pada saat merdeka, setelah merdeka, kemudian kurikulum 75 dan seterusnya. Lanjut ke integrasi elit massa. Nah, dinamika integrasi elit massa ini ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, kemudian kotak pos presiden, kemudian kegiatannya ini sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional ya antara pemimpin dan masyarakatnya seperti itu. Misalnya, ada gempa bumi, nanti presiden akan mengunjungi daerah yang terdampak bencana. Nah, itu bagian dari integrasi elit massa seperti itu ya. Bagian contoh dari mendekatkan elit massa yang akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Itu. Lanjut ke integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, ini. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam satu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Nah, pembentukan lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni dengan memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian di sidang kedua 19 Agustus 45 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Kalau ingin mencari lagi lebih jauh, itu provinsi apa saja ya yang masuk 8 itu di awal kemerdekaan? Belum sebanyak sekarang. Hanya 8. Kemudian kementerian juga hanya 12. Apa saja? Nah, itu bisa Anda searching cari ya. Ya masa Ibu terus semua nih yang nyari, kalian sudah mulai Ibu lepas nih. Karena ini udah pertemuan ketiga. Nah, jadi nanti metode pembelajarannya udah mulai masuk SCL ya, gitu ya. Jadi metode pembelajaran di perguruan tinggi. Ya. Lanjut. Ini Ibu ulang dulu ya. 5 ini apa saja. Ibu balik lagi ke sini. Nah, ini. Ya. Jadi dinamika integrasi nasional yang pertama integrasi bangsa, kemudian integrasi wilayah, integrasi nilai pengembangan yaitu nilai Pancasila, kemudian integrasi elit massa, kemudian integrasi tingkah laku. Ya. Ini dari lihat gambaran ini semoga saja paham ya bisa mengurai. Ini ada clue-nya nih, ya, seperti itu. Nah, kemudian tantangan vertikal horizontal. Ya. Lanjut. Sebentar. Nah, ini. Tantangan dalam membangun integrasi, ya. Kalau tadi dinamika kan, sekarang tantangannya dalam membangun integrasi. Nah, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, Indonesia tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal maupun vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangannya adalah berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan itu menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang dari cenderung berpandangan, elit massa yang cenderung
berpandangan tradisional. Jadi seperti itu. Kan orang-orang yang disebut elit itu banyak dari kaum berpendidikan di kota ya, kadang kemudian yang dari masa yang masih ada di desa terpencil, kemudian yang jauh dari belum banyak terjadi pembangunan seperti itu, pembuat atau modernitas. Nah, itu masih cenderung berpandangan tradisional. Nah, ini akan menyebabkan celah perbedaan antara elit dan massa. Itu untuk dimensi vertikal ya. Sedangkan untuk dimensi horizontal itu akarnya pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi ya. Anda pernah kan mendengar atau membaca pernah terjadi ada ucapan-ucapan terhadap suku tertentu, terus akhirnya jadi ribut ya, rame ya. Betul nggak? Pernah dengar nggak? Belum lama ini. Nah, itu salah satu dari pembelahan horizontal. Iya, seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Mungkin Anda bisa menyebutkan, nah itu salah satunya ya. Sampai semuanya turun ya. Ada gubernur dan seterusnya. Nah, itu rentan. Jadi kita rentan. Karena ini kita banyak suku, banyak agama, ras, kemudian geografi. Nah, ini jadi menyebabkan integrasi di Indonesia tantangannya lebih berat, lebih besar gitu. Dibanding misalnya contoh misalnya di Inggris ya. Cuma ini ya bahasa sama, benar nggak? Terus kemudian letak geografis ya di situ saja, nggak jauh-jauh seperti Indonesia, terpisah dari menjadi banyak pulau dan terpisah secara kemaritiman ya, jauh, harus naik pesawat, harus naik ferry, harus naik kapal laut dan seterusnya. Sedangkan mereka enggak, itu jadi satu kesatuan. Cuma di situ ya. Mungkin sukunya juga tidak banyak, bahasanya juga tidak banyak, sudah lebih mudah menyatukan atau mengintegrasikan antara suku bangsa dan seterusnya ya, di masyarakatnya gampang terjadi, mudah terjadi integrasinya dibanding Indonesia yang tantangannya sangat berat ya. Ini dari banyak suku, agama dan seterusnya. Juga secara geografi ini terpisah antar pulau ya, seperti itu. Dan antar pulaunya tidak bisa hanya diseberangin ferry, tapi harus kapal besar, karena itu menyeberang lautan seperti itu ya. Anda bisa bayangkan satu saja masalah pendidikan ya. Anda bisa di sini enak bisa menerima informasi dari dosen kuliah meskipun dalam masa seperti ini. Coba di tempat lain, boro-boro ada ini sinyal aja nggak ada, misalnya diberi kuota tapi nggak ada apa, nggak ada sinyalnya, bagaimana kan? Nggak bisa mungkin. Jadi ini yang di kota yang sekarang sudah baik, semua fasilitas umumnya, harus bersyukur seperti itu ya. Lanjut ya, ini paham ya tantangannya ini seperti ini, karena ini ada suku, agama, ras, geografi. Sedangkan kalau di vertikal, dimensi vertikal itu ini ada yang punya pandangan, kalau di kota kan banyak yang udah sekolah, punya pendidikan tinggi. Kalau di desa kan beda lagi, banyak cenderung berpandangan tradisional seperti itu. Itu juga akan menjadikan adanya gap seperti itu. Nah, gimana caranya ini jadi tantangan dalam membangun integrasi ya, paham ya? Jadi ini materi-materinya sudah tersusun baik ya. Yang A apa tadi, B apa, kemudian Ibu C tadi kan historis, politis dan seterusnya, kemudian membangun dinamikanya ya, kemudian tantangannya ini ya, paham ya? Maksudnya ini secara logis ya dibahasnya, jadi Anda juga supaya tadi yang dibahas tuh saya ngerti, ini nih ininya, ini dinamikanya, ini tantangannya ya. Jadi sudah tersistematis. Enak kan belajar seperti itu daripada apal-apalan. Ya udah, itu harus paham dan ngerti, kemudian mengamalkan itu. Saya lanjut ya, ini sedikit lagi. Kemudian tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin nampak setelah memasuki era reformasi tahun 98. Ayo kalian udah lahir belum nih tahun 98?
Tuh ada Belum. tahu kan dari Belum, Bu. Masih dari muda. mama papa pasti tahu nih. Masih tadi Dulu cita-cita. diceritain nih dulu diceritain kata susah nyari apa pokoknya barang-barang impor yang ini susah padahal untuk misalnya buat bolu aja nih buat bolu itu ada esen apa itu kan dari impor juga nggak ada hilang semua ini bahan-bahan kebutuhan agak susah mencarinya waktu itu gitu pada saat era reformasi tahun 98 ya ini semakin menampakkan apa ya tajamnya perpecahan ya itu nah di konflik tahun 98 ya. Kemudian konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan pusat. Iyalah ini seperti kalau lemah jadi nanti konfliknya terjadi bersamaan antara horizontal dan vertikal. Kemudian kebebasan digulirkan nih pada saat era reformasi sampai sekarang nih sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Ya bebas saking terlalu bebas seperti itu. Nah, tindakan ini memunculkan adanya gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Jadi bersamaan dengan itu demonstrasi ada menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali diikuti oleh tindakan-tindakan anarki. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, jadi harus semakin mendekatkan antara elit dengan masanya, kemudian juga kuatnya pemerintah pusat juga kuat pemerintah daerah seperti itu, saling mengisi lah seperti itu, kemudian saling memberi dan menerima, kemudian juga saling memperbaiki seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi demonstrasi diikuti oleh tindakan anarki. Karena apa? Fasilitas umum itu dibangunnya mungkin ada yang sudah sejak lama, mungkin ada yang baru, tapi itu kan dengan mengumpulkan pendapatan melalui pajak itu juga dari kita juga ya utamanya kan jangan sampai udah iuran sendiri masa dirusak sendiri seperti itu ya. Nah, lanjut paham ya ini ya ini masa era reformasi ini ya jangan sampai ke kebablasan bertindak kita kan punya Pancasila itu ada yang harus butir-butir yang harus diamalkan seperti itu. Paham ini slide ini ya Ibu lanjut ya ke sini sedikit lagi. Nah, keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah, itu adanya pertanda integrasi dalam arti vertikal. Jadi kalau pemerintah punya kebijakan, ya, kemudian ini kebijakannya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat ya. Jadi keinginannya memang untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Jadi memang dari bawah ada usulan, ada ini dan seterusnya. Kemudian kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan memenuhi harapan masyarakat. Nanti masyarakat mendukung pemerintah yang sah. Kemudian masyarakat juga taat melaksanakan kebijakan pemerintah. Ini tandanya ada integrasi dalam arti vertikal. Nah, sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kalau tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keinginan masyarakat, ini akan terjadi penolakan ya, dari sebagian besar warga masyarakat. Jadi menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Ini ada contoh yang mungkin Anda juga melihat dalam kehidupan sehari-hari akhir-akhir ini. Nah, memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tidak mungkin ya. Tapi ada persentase kan seperti itu. Tapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat seperti itu. Ya. Ini jadi integrasi vertikal seperti ini. Kalau pemerintahnya mewujudkan aspirasi masyarakat, memenuhi harapan masyarakat, masyarakatnya juga mendukung, kemudian taat, maka ini adanya pertanda integrasi dalam arti vertikal seperti itu. Ya. Jadi memang kita nggak mungkin sebagai misalnya Anda juga sebagai pimpinan misalnya tidak mungkin bisa mewujudkan seluruh keinginan harapan seluruh penduduk gitu nggak mungkin kan gitu.
tapi pemerintah dapat melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat setidak-tidaknya dengan kebijakan yang memenuhi keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat, seperti itu. Ya, ini banyak contoh. Lanjut ke ini ya. Nah, jalinan dan hubungan kerjasama antar kelompok yang berbeda di masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, menghargai antar kelompok masyarakat dengan pembedaan satu sama lain. Ini merupakan adanya integrasi dalam arti horizontal, ya. Jadi kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal dalam arti sepenuhnya, ya. Jadi ada kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok yang saling memberi, saling menerima, hidup rukun, damai. Ini ada integrasi di situ, integrasi horizontal, ya. Kalau ada pertentangan, konflik antar kelompok nih, karena beda latar belakang, kemudian konflik-konflik yang tidak bisa dikelola, nah dicarikan solusinya, maka ini akan mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional, seperti yang tadi Ibu ceritakan. Jadi kalau selalu ada konflik, selalu ada perbedaan, pertentangan dan seterusnya. Nah, kapan waktunya untuk membangun, kan seperti itu, ya, akan terganggu lah. Makanya konflik harus dapat dikelola dan dicari solusinya dengan baik, seperti itu, ya, agar tidak mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Ya. Lanjut, ini di era globalisasi ini tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global. Ya, selain yang tadi itu ada ini di era global, tantangan tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering terlalu sempit untuk memadai tuntutan dan kecenderungan global. Jadi dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Nah, disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Satu narik ke arah global, cenderungnya satu narik ke arah kedaerahan, seperti itu, ikatan-ikatan etnis dan seterusnya. Nah, ini ada tarik-menarik seperti itu. Nah, di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek lain, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini sudah dijelaskan di awal ya, ini sebelum materi Ibu nih di Pak Saiful ini ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya memang berat, selain dari dalam, dari luar juga. Ya. Nah, hanya pandai-pandai untuk memilah dan memilih mana yang bisa dijadikan atau bisa diambil ya dalam pembelajaran, dalam hal sesuatu pembelajaran yang positif, sesuatu yang lebih baik, dan ada juga yang memberi pengaruh yang buruk. Nah, kurang bagus atau negatif, ya itu dibuang saja. Yang baik ya kita terima, dengan catatan kita juga harus saringannya harus ketat, seperti itu ya. Jangan sampai nanti dengan adanya tarikan global nanti kepribadian kita hilang, benar enggak? Ya kan ada tadi di identitas ya, di identitas kan ada kepribadian itu ya, begitu. Di awal waktu belajar kewarganegaraan kan, salah satunya belajar tentang Indonesia, keindonesiaan. Nah, seperti itu. Jangan sampai hilang. Jadi tetap dipertahankan apa-apa yang sudah baik. Nah, gitu. Lanjut. Yang terakhir itu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Nah, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Ya, semua juga ingin seperti itu. Ya. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau
masyarakatnya konflik terus, ribut saja, berselisih paham saja, tidak ada toleransi. Nah, ini akan menghambat pembangunan, kemudian juga akan menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Artinya pencapaian tujuan bisa lebih lama untuk tercapainya ke sana, ya. Karena bangsa yang jaya seperti apa sih? Nah, Anda bisa cari searching kejayaan-kejayaan dulu, zaman-zaman kerajaan itu seperti apa, dipelajari. Nah, itu masyarakatnya, pemimpinnya, dan seterusnya, ya. Jadi ini urgensinya adalah untuk ini sangat diperlukan untuk membangun kejayaan dan juga mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian integrasi masyarakat sepenuhnya ini memang tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya karena setiap masyarakat di samping bahwa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Kemudian selanjutnya persamaan kepentingan, kebutuhan untuk kerjasama, konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, ini juga merupakan potensi yang tadi juga sudah dibahaskan menurut pendapat izinnya. Sebaliknya, perbedaannya adalah masyarakat, misalnya suku, bangsa, suku, perbedaan agama, dan budaya, perbedaan kepentingan, kemudian menyimpan potensi politik nih, konflik ya. Itu terlebih apabila perbedaan pendapat itu tidak dapat dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Nah, ini akan berbahaya bagi integrasi. Nah, namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Sehingga perlu senantiasa diupayakan. Ya. Tadi upaya-upayanya kan sudah dari pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijakannya. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat ini berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Artinya bisa runtuh, bisa hilang negaranya. Atau negara-negara bagian dari ya itu sudah pecah-pecah jadi negara kecil-kecil ya. Kemudian negara Polandia ya seperti itu juga sudah menjadi bagian negara merdeka sendiri, negara-negara yang tadinya bersatu terpecah gitu ya. Kemudian ini sudah selesai. Nah, ini perlunya integrasi bangsa. Ini poin-poinnya ya. Poin-poinnya apa sih? Ini tadi kan judulnya integrasi bangsa ya. Topiknya Anda harus tahu ini simpulannya bahwa perlunya integrasi bangsa itu membangkitkan kesadaran akan identitas bersama. Ya, menguatkan identitas nasional, membangun persatuan. Nah, semuanya ditujukan untuk membangun kejayaan bangsa. Ya. Nah, bangsa yang integrasinya kuat itu akan menjadi bangsa yang jaya seperti itu. Ya. Tidak saja memenuhi kebutuhan, tapi juga jadi makmur seperti itu. Ya. Ada sampai sini. Ini ada referensi, ini biasa dari buku wajib ya. Karena Anda juga sudah tahu. Ini ada istilah primordialisme, Ibu kasih catatan barangkali. Jadi terdapat istilah ini ya. Karena ini bagian dari materi ini, Ibu carikan ini biar Anda juga bisa paham apa sih primordialisme yang sering disebut tapi tidak tahu pengertiannya. Ini suatu pandangan, aduh maaf ini rada salah nih, Ibunya rada ngantuk malamnya ngetiknya. Suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, sehingga membentuk sikap tertentu. Nah ini ya, ini semua. Ini udah selesai. Ibu ada 2 pertanyaan, barangkali ada yang mau jawab ya tentang integrasi ya. Jadi tadi ada tahapan-tahapan tentang
timbulnya kesadaran bangsa atau nation. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Ya, apa, Bu? tadi ada tahapan-tahapan atau periode-periode timbulnya kesadaran berbangsa ya, seperti itu. Ada 4 tahapan ya kalau nggak salah. Nah, coba disebutkan. Ingat nggak tahapan-tahapan dalam kesadaran berbangsa tadi? Ada masa ini, masa ini, masa ini, masa ini. Bu, saya Royana Izin Adriana. menjawab, Bu. Ya, Bu, ingin melihat Bu. Izin Jawab. menjawab, Bu. Ya, Bu. Bu, izin menjawab. Neni dari Sebentar, ini baterainya habis. Royana Adriana, Bu, izin menjawab. Pasal Bu, saya. Saya Bu, mau hujan dari baterainya bentar. Maaf. Jawab. Sabar, sabar. Sabar. Sabar dulu, ini baterainya habis. Laptopnya. Bentar. Sabar. Habis. Sabar. Ya coba silakan siapa ini namanya yang sebutkan. Izin, Bu. Ibunya nggak jadi. Neni dari Prodi MI, Bu. Kak siapa? Nggak jadi ya, Bu. Royana. Siapa namanya? Neni dari Prodi MI, Bu. Hujan Bu dari Prodi MI. Ini siapa namanya? Neni dari Prodi MI, Bu. Hujan Bu. Baby. Neni, Bu, dari Prodi MI. 411 berapa? 411 berapa? 41205 140, Bu. Berapa belakangnya? Angka belakangnya berapa? 140. 40. Iya, Bu. 540 apa gimana nih? 140. Oh, 140. Ya, oke. Silakan jawab. Ya, yang pertama masa 140. perintis, masa perintis, Mm-mm. masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, Bu. Mm-mm. Coba bisa dikasih sedikit uraian untuk yang 4 masa itu? Ya, yang pertama masa perintis itu dimulai dengan semangat kebangsaan, Bu. Seperti contoh pada masa pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 tanggal 20 Mei. Yang kedua, Kemudian yang masa keduanya penegas, munculnya Bu. apa tuh? Munculnya apa? Penegas dibuktikan Peristiwa dengan apa adanya tuh? Sumpah Pemuda, Bu, 28 Oktober Iya. 1928. Betul. Kemudian yang ketiganya? Yang ketiga, masa percobaan dibuktikannya dengan pergerakan organisasi-organisasi, Bu, yang tergabung dalam politik Indonesia. Mengusulkan Indonesia berparlemen, Bu. Katanya ingin apa? Menuntut apa? Menuntut apa tuh yang ketiga? GAPI itu menuntut apa? Gabungan Politik Indonesia mengusulkan Indonesia berparlemen, Bu. Menuntut Ya, Indonesia betul. merdeka. Lanjut. Ya. Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir, Dengan peristiwa apa? peristiwa proklamasi kemerdekaan, Bu. Ya. Tanggal 17 Agustus. Dobrak. Ya. Bagus, Ya, ini terima udah kasih, bisa dipahami ya. Lanjut. Kemudian itu ada kebijakan-kebijakan integrasi oleh pemerintah. Itu ada kebijakan-kebijakan, sebutkan. Ya 3 saja nggak apa-apa. Silakan siapa yang mau nih? Jawab, Bu. Belakangnya aja ya. Wanita. Tadi yang laki-laki nih, yang wanita siapa? Izin menjawab. Hendrawan, Bu. Izin menjawab, Bu. Satu berapa belakangnya? Yang perempuan. Neni, Bu, Prodi MI 31 20 Tolong nak, nomor belakangnya berapa nak? Nomor belakangnya berapa? Ini kan 41 sekian. Oh tadi 140. Anda nomor berapa? Ini berapa nih NIM-nya? Saya Bu. Anda nomor berapa? Belakangnya Saya mau bertanya Bu. 39, Bu. 39, 039 ya. 31. Ya. Ya, Gimana? So, yang 039. kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia yaitu yang pertama memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, yang kedua, yang ketiga menciptakan musuh bersama, Bu. Ya. Udah bagus. Ya, udah ini saya tadi ada yang bertanya apa ya? Tentang apa ya? Kalau masih masuk topik nggak apa-apa. Siapa yang tadi mau bertanya? Krisna, Bu. Ya, apa? Bertanya tentang apa?
Iya, halo. Iya, Itu halo, ini maksud yang gabungan politik Indonesia parlementer itu maksudnya gimana, Bu? kurang jelas, Mas. Kurang jelas. Maksudnya Suaranya dari kurang jelas. Iya, maksudnya dari yang GAP itu gabungan politik Indonesia yang bertujuan untuk berpartai itu maksudnya apa? Nanti sebentar. Maksudnya yang sebentar, yang mana? Tadi tuh, yang berapa? Nanti dulu. ketiga. Yang kebijakan tah? Ya. Yang kebijakan. Sebentar. Iya, Bugam. Kebijakan ya, bentar. Cari dulu. Sebentar Ibu cari. Ini ya. Ini kita. Maksudnya yang mana? Kebijakan yang nomor berapa ini, Mas? Kebijakan nomor berapa ini? Tadi yang bertanya mana? Itu yang memperkokoh lembaga politik itu maksudnya gimana, Bu? Oh, memperkokoh lembaga politik ya. Seperti misalnya ya. Sudah ya, Bu. Misalnya. Sudah habis waktunya, Bu. Oh, habis waktunya. Iya, betul. Habis nih udah 41 nih. Iya itu misalnya lembaga politik misalnya dewan diperkuat, kemudian lembaga-lembaga yang lainnya juga diperkuat. Nah, itu banyak ya lembaga politik ya. Jadi seperti itu nantinya ya. Izin bertanya, Bu. Oh, yudikatif, kemudian legislatif, nah, itu semua. Ya, diperkuat. Jadi semua saling menguatkan seperti itu. Maaf, ini udah habis ya waktunya, Ibu. Nanti barangkali ada kelas lain. Ibu nggak enak nih, ini sendiri nyelonong sendiri ininya. Punten ya, jadi nanti kalau misalnya nanti pertemuan yang akan datang nanti bisa Ibu urai lagi ya. Maaf ya. Terima kasih atas partisipasinya, kemudian atas menjawab semua pertanyaan. Tadi ada yang bertanya juga, terima kasih. Kemudian juga untuk yang sudah memfasilitasi, kemudian membantu kita semua agar belajar mengajarnya lancar. Ya, Bu. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Kita, Bu. Atur nuhun, Bu. Listiani. Listiani. Halo, Ciwi. Listiani nyanyi. Amelia. Arya, ngopi. Kopi. Listiani nyanyi. Kopi yuk, Bima daerah Cirkot, come on. Ayo Bang, ke Bima Bang. Ayo.